Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Jurnal News siang ini. Pemirsa, saya akan membawakan laporan pembelajaran di pertemuan kedua ini pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada pertemuan kedua ini, Pak Adi menjelaskan tentang berita dan reportase secara mendalam. Namun sebelum masuk ke materinya, Pak Adi menjelaskan bagaimana teknisi dalam mengumpulkan learning journal, di mana suara harus lebih jelas daripada background dan durasi video harus 5-10 menit dan tidak boleh kurang. Saya akan masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah penjelasan tentang berita. Berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Contohnya adalah kebakaran, kecelakaan, konflik, dan selebriti yang mempunyai nilai penting. Lalu ada jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita ada 4. Yang pertama adalah strike news. Strike news itu sama dengan hard news, di mana berita yang dilaporkan itu secara formal, ditulis dengan gaya memaparkan peristiwa dalam keadaan apa adanya, tanpa ditambah dengan penjelasan apalagi interpretasi. Beritanya itu disajikan secara nyata, biasanya hadir dalam 30 menit sampai 1 jam yang khusus membawakan berita dari awal sampai akhir. Yang kedua ada soft news. Soft news adalah berita berat yang dibawakan secara santai. Dalam soft news ada yang disebut dengan citizen journalism, di mana beritanya itu berasal dari netizen yang memberikan informasi. Yang ketiga ada in-depth news. In-depth news hampir sama dengan investigasi. Yang membedakan hanyalah in-depth news beritanya berdiri sendiri dan dikembangkan dari berita yang sudah ada, sedangkan investigasi adalah mengupas fakta lebih mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang terakhir ada feature news. Feature news adalah berita yang ringan dibawakan dengan gaya storytelling. Selanjutnya ada nilai-nilai berita. Nilai berita yang pertama adalah magnitude. Magnitude adalah besarnya masalah berita yang disebarkan, memiliki pengaruh penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Misalnya adalah yang terjadi kenaikan harga sembako menjelang Lebaran. Yang kedua, proximity. Proximity adalah kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Berarti peristiwa yang terjadi dan diliput sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Nilai kedekatan tersebut meliputi geografis, ideologis, psikologis, dan ketokohan. Yang ketiga ada aktual. Aktual adalah berita terkini dan harus up to date. Informasi yang disebarkan masih sangat baru. Semakin baru peristiwa yang dilaporkan, maka berita tersebut akan semakin menarik perhatian audiens. Lalu selanjutnya ada impact. Impact adalah berita yang berdampak sesuatu dari kejadian itu. Lalu selanjutnya ada unusualness. Unusualness adalah berita yang tidak biasa. Contohnya anak yang membunuh ibunya. Lalu selanjutnya ada human interest, di mana beritanya itu menyentuh perasaan kemanusiaan. Selanjutnya ada konflik. Konflik adalah peristiwa di mana ada individu dengan individu bertengkar dan dijadikan sebuah berita.
Lalu ada surprising, berita yang mengejutkan. Contohnya adalah berita kematian. Selanjutnya ada seks. Seks adalah berita tentang seksual seperti pelecehan. Lalu yang terakhir ada information, adalah informasi. Lalu kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu syarat berita. Syarat berita pastinya harus aktual, faktual, dan penting. Lalu selanjutnya ada mass media. Mass media itu ada 3, media cetak, media cyber, dan media elektronik. Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Isu adalah suatu masalah yang belum terpecahkan dan siap diambil keputusannya. Lalu selanjutnya ada fakta, di mana suatu hasil pengamatan yang objektif, real, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Lalu selanjutnya ada bagaimana mengetahui riset dan dokumentasi. Yang pertama itu melakukan wawancara, yang kedua foto, dan yang terakhir menulis. Selanjutnya ada macam-macam wawancara. Wawancara yang pertama adalah wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah semua pertanyaan tertuju pada satu jawaban, yaitu iya atau tidak, setuju atau tidak, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang arah pertanyaannya memberikan peluang kepada informan untuk berargumen dan tidak membatasi hanya menjawab iya atau tidak saja. Lalu yang ketiga ada wawancara konferensi. Wawancara konferensi adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dan sebaliknya. Lalu selanjutnya ada wawancara individu. Wawancara individu adalah wawancara yang dilakukan seorang pewawancara dengan responden tunggal atau wawancara secara perseorangan. Lalu selanjutnya ada wawancara kelompok, di mana wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu bersamaan. Lalu selanjutnya ada wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan di mana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci. Lalu yang terakhir adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Lalu kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang reportase. Reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur dari berbagai sumber atau narasumber, kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau produk jadi. Lalu kita akan masuk ke bagaimana reportase itu dilakukan. Reportase itu dilakukan yang pertama itu melalui dengan praproduksi. Praproduksi itu meliputi perencanaan liputan, yaitu segala macam aktivitas merancang, mendesain liputan jurnalistik. Lalu lanjut ke rapat perencanaan liputan atau rapat proyeksi, dipimpin oleh penanggung jawab media. Lalu selanjutnya ada produksi atau proses liputan, yaitu menembus narsum. Apa itu narasumber? Narasumber adalah sebagai sumber berita. Lalu yang terakhir ada pasca produksi atau finishing. Pasca produksi ini adalah himpun semua data yang telah terkumpul dan
cari sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya proses editing, evaluasi, dan distribusi berita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Rizky Adelia Natasha. Sampai jumpa.